Akhirnya guys, Realme 13 series meluncur juga dan resmi di Indonesia. Setelah kemarin kita udah melakukan unboxing terhadap Realme 13 Plus 5G guys. Sekarang gue bakal nge-review varian Realme 13 5G. Yang mana handphone ini menurut gue tetap powerful ya guys, karena udah pakai Dimensity 6300 dan refresh rate-nya ini di angka 120 Hz. Sehingga pada saat gameplay ini pasti lancar dan anti nge-lag. Kira-kira semenarik apa handphone ini? Langsung aja kita review bro. Nah, melanjutkan apa yang udah gue sampaikan di awal tadi guys, karena Realme 13 5G ini adalah smartphone gaming kelas mid-range yang diklaim nih punya performa gaming yang lancar guys. Salah satu alasannya karena Realme 13 5G ini udah pakai chipset MediaTek Dimensity 6300 5G. Soalnya kalau kita bandingin nih dari segi harga, Realme 13 5G ini guys jadi smartphone pertama di kelasnya loh yang pakai Dimensity 6300 5G yang udah punya fabrikasi 6 nanometer. Gue juga udah tes nih AnTuTu benchmark di smartphone ini dan hasilnya untuk Realme 13 5G ini guys itu bisa dapetin skor di angka 456.000 poin. Artinya nih ya, untuk penggunaan sehari-hari sampai main game, Realme 13 5G ini tuh bisa menjalankannya tanpa ada lag bro. Bahkan ya kalau kita main game sambil tiktokan ini juga masih aman banget guys. Jadi kalau misalkan pas level-level masih awal gitu ya, terus farming masih lama, nah lu bisa tuh sambil nonton TikTok bro. Cuman kelihatan kocak aja sih kayaknya. Nah hal tersebut juga nggak terlepas ya dari total RAM 26GB dengan konfigurasi RAM 12GB plus 14GB Dynamic RAM. Karena kalau misalkan lu buka sampai 27 aplikasi sekalipun, si Realme 13 5G ini tuh masih aman banget guys. Nggak ada kendala lag sama sekali brother. Nah, alasan selanjutnya ya, kenapa Realme 13 5G ini tuh diklaim punya performa gaming lancar bro. Karena Realme 13 5G ini tuh stabil banget di angka 60 fps buat beberapa game. Kayak misalkan HOK, kemudian MLBB, dan juga Free Fire. Dan pas gue tes nih ya, ternyata emang betul brother. Tapi dengan catatan nih, kita juga perlu mengaktifkan GT mode-nya bro. Karena di Realme 13 5G ini guys, itu udah dibekalin sama yang namanya GT mode. Nah, dengan kombinasi chipset yang udah kenceng, ditambah lagi fitur yang emang bisa meningkatkan performa, ini ngebikin pengalaman gaming tuh makin nyaman banget gitu ya, tanpa khawatir adanya lag. Gue juga sempat ya bandingin FPS di mode standar dengan mode 60 FPS untuk game Honor of Kings, kemudian Mobile Legends, dan juga Free Fire. Lu bisa lihat sendiri guys, kalau ini sangat beda banget brother. Gerakan dari hero dan juga animasi saat mengeluarkan skill ini udah pasti ya untuk mode 60 FPS tuh jauh lebih nyaman kita mainin. Apalagi game yang kita mainin tuh emang butuh FPS tinggi. Jadi semakin tinggi, udah pasti makin nyaman juga guys. Selain kedua alasan tadi, masih ada alasan lain guys, yang mana Realme 13 5G ini udah dibekalin sama yang namanya Stainless Steel Vapor Cooling System bro. Yang mana memiliki stainless steel seluas 2246 mm persegi, dan hal ini tuh menghasilkan pengalaman main game yang lebih dingin dan nyaman bro. Dengan gameplay yang lebih mulus ya, dan juga menjaga umur komponen, ini bisa jauh lebih panjang. Gue pun udah coba main game selama 1 jam di suhu ruangan dan gue cek suhunya guys dan ternyata tuh masih sangat aman banget. Gak ada panas yang berarti yang bikin gak nyaman gitu saat kita main. Kemudian gue juga coba nih untuk Zoom meeting di luar ruangan guys. Karena memang kalau misalnya kita Zoom meeting di luar ruangan itu mungkin banget suhunya bakal naik tinggi bro. Nah sekitar 30 menit gue Zoom meeting, ternyata suhunya tuh memang naik guys. Tapi masih terbilang dalam batas aman. Ini sekitar di angka 40 derajat Celcius. Dan alasan keempat adalah bagian baterai serta pengisian dayanya brother. Dimana Realme 13 5G kali ini guys udah membawa baterai sebesar 5000 mAh. Yang diklaim ini mampu bermain Free Fire ya selama 7 jam secara terus-menerus. Realme juga ngasih jaminan nih 4 tahun baterai dengan 80% keefektifan kapasitas aslinya. Nah kalau misalnya baterainya habis pas lagi kita asik main game nih, lu nggak usah khawatir brother. Soalnya doi ini udah pakai yang namanya 45 watt Super Full Charge. Nah dengan pengisian secepat ini guys, Realme itu mengklaim ya, kalau hanya dengan 5 menit pengecasan aja, itu bisa main Free Fire selama 30 menit loh. Baiklah, dengan berbagai macam spesifikasi yang udah gue sebutin tadi, gue rasa handphone ini memang cukup lah untuk punya performa yang gahar gitu pada saat kita main game bro, anti nge-lag. Next, selanjutnya part yang bakal gue bahas adalah bagian layarnya. Yang mana kalau misalkan sebuah handphone punya refresh rate yang tinggi, maka responsivitas dan kelancaran main game tuh juga makin terjaga bro. Jadi buat layar dari Realme 13 5G ini guys, udah menggunakan refresh rate 120Hz dengan touch sampling rate di angka 240Hz. Yang memang ini udah menjadi keharusan ya untuk smartphone gaming zaman sekarang gitu bro.
Nah, buat kita nih yang udah biasa pakai smartphone di layar 120Hz, pasti akan susah banget lah kalau turun refresh rate-nya bro. Karena nggak cuma buat main game aja, kalau buat nonton ataupun penggunaan sehari-hari, pasti juga akan berbeda lah pengalamannya pas kita rasain bro. Kemudian buat spesifikasi lainnya guys, Realme 13 5G ini masih menggunakan layar IPS LCD ya. Tapi kalau buat kebutuhan untuk main game, ini gue nggak menganggap ini menjadi sebuah masalah sih bro. Apalagi dari segi resolusi ya. Karena Doi ini masih punya resolusi di angka Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Yang mana udah dipastiin nih, konten yang ditampilin itu masih tetap akan tajam bro. Selain itu dari segi warna, ini terlihat kalau warnanya tuh masih bisa nampilin warna yang cukup kontras. Dengan rasio di angka 1500:1. Mungkin ini memang bukan yang terbaik bro. Tapi kalau kita balik lagi ke tujuan dari smartphone ini, rasanya ini bukan masalah banget sih. Dan terakhir, Realme 13 5G ini guys udah punya yang namanya fitur Eye Comfort. Yang mana ini bisa ngurangin ketegangan mata ya saat digunakan di kondisi minim cahaya. Lu lihat sendiri ya perbedaan tampilannya di sini guys. Nah buat gue pribadi yang memang suka main game di sebuah smartphone, layar 120Hz itu wajib dan kudu banget sih bro. Apalagi kalau misalkan handphone yang kita pakai, itu diklaim punya performa yang lancar untuk main game gitu bro. Karena memang dengan refresh rate yang tinggi itu meminimalisir yang namanya tuh ghost touch dan juga touch delay. Next, selanjutnya dari bagian performa untuk main game, sekarang kita bakal bahas masalah kameranya bro. By the way, walaupun Realme 13 5G ini guys ditujukan buat kebutuhan gaming, tapi kita harus bersyukur banget deh. Karena Doi bawa kamera yang gak kaleng-kaleng bro. Dengan sensor Samsung yang punya resolusi 50MP dengan bukaan diafragma f1.8 bro, dan punya kamera bonus 2MP. Nah, kamera dari Realme 13 5G ini tuh masih bisa menghasilkan foto yang ready to post lah ke sosmed. Bahkan ya, di kamera Realme 13 5G ini guys udah support always loh. Gue rasa paket lengkap banget nggak sih? Sedangkan untuk kamera depannya, ini resolusinya adalah 16MP dengan bukaan diafragma f2.45. Yang mana ini juga masih sangat cukup oke lah buat kebutuhan sehari-hari. Nah biar lo semua nggak penasaran nih, berikut bakal gue kasih hasil kamera depan dan juga belakang dari Realme 13 5G bro. Lanjut masih di part kamera, kalau untuk videonya nih guys, Realme 13 5G ini tuh jadi smartphone pertama di segmennya loh yang dapat merekam video 2K dengan fitur Always guys. Sedangkan untuk mode perekamannya, Realme 13 5G ini guys udah bisa ngerekam video di mode 720 pixel, 30 dan juga 60 fps, terus 1080 pixel, 30 dan 60 fps, dan terakhir seperti yang gue bilang bisa ngerekam video 2K di angka 30 fps. Nah biar lo semua gak penasaran, berikut adalah hasil perekaman video dari Realme 13 5G. Oke guys, ini adalah hasil perekaman video untuk kamera belakang Realme 13 5G. Dan gue pakai settingannya 1080 60 fps. Bagaimana menurut pendapat kalian? Oke nggak nih hasil perekaman videonya? Nah kalau ini hasil perekaman video kamera depan ya dari Realme 13 5G, gue pakai settingannya 1080 30 fps bro. Gue pribadi cukup mengapresiasi sih guys apa yang dilakukan sama Realme 13 5G ini. Karena biasanya gitu ya, ada beberapa brand yang sometimes suka memangkas kameranya karena dia lebih fokus ke masalah performanya. Tapi itu tidak terjadi di Realme 13 5G ini. Karena menurut gue nih hasil kameranya oke dan memang ready to post gitu bro. Next kita bakal bahas selanjutnya nih untuk beberapa part-part lain yang menurut gue sih cukup menarik juga nih untuk kita bahas. Seperti masalah desainnya nih brother, yang punya ketebalan cuma 7,79 mm. Yang sebenarnya sih ini memang nggak tipis-tipis banget, tapi cukup ideal lah untuk kita genggam saat main game dalam durasi yang lama nih bro. Kemudian buat tampilan dari desainnya, Realme 13 5G ini tuh katanya terinspirasi dari tampilan Victory yang ada di game HOK dan juga MLBB. Pihak Realme sih bilang ya memang ini terdapat speedy lightning texture yang mana kalau misalkan gue lihat seperti guratan yang ada di marmer ataupun keramik gitu guys.
Terus buat bobotnya sendiri ya, ini terbilang cukup ringan, yang mana cuma 190 gram aja bro. Dan Realme 13 5G ini guys, tersedia dalam 2 varian warna, yaitu Speed Green dan juga Dark Purple. Selain itu guys, Realme 13 5G ini juga udah didesain untuk tahan dari debu dan air loh, berkat sertifikasi IP64 nih yang ada di smartphone ini tentunya. Lanjut ke bagian speaker ya, yang mana Realme 13 5G ini guys, udah punya yang namanya dual stereo speaker, yang memungkinkan kita nih bisa ngedapetin feel yang lebih lagi gitu ya, khususnya pada saat kita main game. Karena kalau misalnya lagi main game kayak misalkan PUBG Mobile, ini step musuh tuh bisa kedengaran guys, tanpa harus menggunakan headphone lagi bro. Nah ada juga nih ya fitur-fitur pendukung lain guys di Realme 13 5G ini. Seperti perlindungan anti pencurian, yang mana ini baru ada pertama kali di Realme loh guys. Cara kerjanya sih seperti alarm yang berbunyi aja gitu ketika lagi nge-charge terus dicabut secara paksa. Atau pada saat kartu SIM-nya dilepas. Gue sih jujur penasaran ya gimana cara kerjanya gitu guys. Tapi oke lah nanti bakal kita bahas lebih detail di part selanjutnya aja bro. Kemudian adanya Rainwater Smart Touch, yang mana handphone ini guys masih bisa kita pakai ya walaupun dalam keadaan smartphone ini basah gitu bro. Dan terakhir tentunya nggak lupa ada fitur yang namanya NFC 360 derajat. Yang mana ini cukup memudahkan kita ya buat melakukan top up saldo uang elektronik guys. Serta bisa juga nih jadi duplikasi kartu akses tentunya. So kesimpulannya setelah kita panjang kali lebar tadi guys ngebahas review Realme 13 5G ini, gue bisa menarik benang merah bahwa memang handphone ini ditujukan untuk kalian yang hobi nge-game gitu bro. Tentunya dengan kemampuan game yang cukup oke di kelasnya gitu bro. Karena seperti yang gue bilang di awal, Doski ini pakai chipset Dimensity 6300 5G dan udah didukung RAM besar banget nih sampai 26 GB. Tentunya bisa mastiin kinerja multitasking dan juga gaming ini bisa berjalan lancar tanpa adanya lag. Bahkan ya bisa kita pakai buat main game dan kita juga bisa buka aplikasi berbarengan sekaligus pada saat main game bro. Kemudian layarnya udah 120Hz dengan touch sampling rate di angka 240Hz yang mana bisa ngasih pengalaman visual dan juga responsivitas yang optimal banget bro. Cocok banget nih ya buat main game ataupun penggunaan sehari-hari sih menurut gua. Tapi nggak sampai di situ aja sih ya. Fitur GT Mode dan juga sistem pendingin stainless steel vapor cooling ini juga jadi nilai tambahan kok guys. Karena bisa memungkinkan kita gitu ya sebagai pengguna kalau misalkan main game lama-lama itu suhunya nggak bakal meningkat tajam bro. Dan di bagian kameranya, si Realme 13 5G ini guys juga nggak mengecewakan sama sekali. Ya meskipun fokusnya adalah performa gaming, kualitas kamera 50 megapikselnya nih sangat baik lah buat segmennya. Karena dilengkapi juga sama yang namanya OIS guys, yang ngedukung perekaman video sampai resolusi 2K loh. So ini ngebuat Realme 13 5G ini cukup fleksibel banget sih ya. Bukan hanya sebagai perangkat gaming, tapi juga mampu loh mengakomodasi kebutuhan fotografi sehari-hari guys. Kesimpulannya overall untuk Realme 13 5G ini guys merupakan pilihan sebuah smartphone yang solid banget sih. Terutama buat lo semua yang lagi nyari handphone dengan performa gaming yang baik, tapi tetap lancar buat dipakai sehari-hari dan juga multitasking. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah handphone ini oke atau enggak? Langsung ramaikan di kolom komentar brother. Beo pamit. Assalamualaikum.